Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pengamatan sel, yaitu sel hewan, sel tumbuhan, sel cyanobakter, sel jamur. Ya. Kita tahu setelah kita amati ternyata kok berbeda dengan gambar animasi yang kita pelajari pada teori sebelumnya. Ya, karena pada animasi itu hanya untuk memperjelas bagian-bagian dari struktur sel. Ternyata berbeda, ya kan? Tetapi animasi itu hanya untuk melihatkan, oh ini mana membran sel, di dalamnya ada sitoplasma, ada organela dan sebagainya. Tidak semua organela bisa kita amati dengan mikroskop cahaya. Nah, di dalam sel hewan pun itu pasti akan nanti macam-macam bentuknya. Kalau kamu belajar nanti anatomi tubuh manusia. Sel saraf bentuknya berbeda dengan sel otot berbeda dengan sel sperma. Jadi, tapi intinya komponen-komponen sel itu ada antara lain seperti membran sel, sitoplasma, organel-organel seperti nukleus, retikulum, plasma dan sebagainya. Nah, pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas lingkungan ekstrasel. Sel itu bisa hidup kalau disokong oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan ekstrasel ini nanti akan mempengaruhi kehidupan sel. Kalau tanpa lingkungan ekstrasel ini, apakah sel bisa hidup? Nah, apa saja lingkungan ekstrasel? Lingkungan ekstrasel itu seperti adanya water activity, kemudian ada pH, ada temperatur, ada tekanan hidrostatik, kemudian ada air dan sebagainya. Jadi, bagaimana lingkungan ekstrasel itu mempengaruhi kerja sel? Mari kita simak video berikut ini. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai lingkungan yang mempengaruhi sel. Jadi sel itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, jadi bagaimana faktor-faktor itu mempengaruhi kehidupan sel. Jadi yang akan kita bahas yaitu faktor lingkungannya apa saja, kemudian udara ekstrim, lingkungan air, dan temperatur ekstrim. Nah, berhubung luasnya cakupan lingkungan di luar sel, kita akan membahas faktor yang ekstrim saja. Sebenarnya kita bisa banyak sekali kita pelajari, tapi karena ini hanya dasar, jadi kita mempelajari faktor-faktor yang ekstrim aja. Sebagai ilustrasi tentang keadaan yang ekstrim, yaitu keberadaan air contohnya. Air bisa berada dalam ekstrim kiri, yang artinya sangat sedikit, dan ekstrim kanan, yaitu sangat berlimpah. Keduanya itu tidak menguntungkan bagi sel. Jadi yang sedang-sedang aja, yang normal-normal aja, terlalu sangat sedikit juga berimbas kepada kehidupan sel, terlalu banyak juga demikian. Di mana-mana itu kan seperti itu, ya kan? Bila kekurangan air, maka organisme sel itu ya tidak bisa menggunakan air untuk metabolismenya. Kita ingat nanti di pelajaran bahwa air itu dibutuhkan untuk hidrolisis, ya kan, juga untuk respirasi, juga untuk misalnya enzim-enzim yang membutuhkan air, ya, gitu nanti di dalam sel. Kemudian bila air berlimpah, sel akan mengalami lisis, ya, atau sel air masuk airnya masuk ke dalam sel, airnya lisis itu bisa pecah selnya. Ya, karena kehilangan air, karena membran selnya pecah. Nah, sel hewan dan sel tumbuhan cukup berbeda, nanti kita lihat ya. Faktor lingkungan yang ekstrim yaitu water activity, ya. Air yang tersedia atau air yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup, baik itu metabolisme, ya. Jadi yang dimaksud keperluan hidup itu metabolisme. Air hujan yang jatuh ke tanah itu tidak bisa semuanya langsung kita manfaatkan. Ya. Kan air yang jatuh ke tanah itu ada air gravitasi, air kapiler, air kimia, dan air higroskopik. Nah, dari keempat bentuk air ini yang dapat diserap oleh akar tumbuhan, ya, yang digunakan pertama kali oleh akar tumbuhan adalah air kapiler. Ada dua faktor yang mempengaruhi water activity, yaitu derajat air yang dapat diserap oleh permukaan sel dan derajat air yang dapat keluar dari sel. Jadi berapa yang bisa diserap oleh sel dan yang keluar. Ada dua jenis lingkungan di bumi yang memiliki water activity rendah. Jadi
aktivitas airnya rendah. Pertama di lingkungan kering dan lingkungan garam. Jelas kalau lingkungan kering ya, karena airnya sedikit. Kalau lingkungan garam itu biasanya airnya lebih sedikit dibanding yang terlarut. Nah, jadi sebenarnya air garam itu kan ada airnya toh, tapi juga ada garamnya. Nah, ada zat terlarut yaitu garam di dalam air gitu. Organisme osmotoleran dan osmofilik yaitu organisme yang biasa tumbuh pada lingkungan water activity rendah, namun akan lebih baik jika pindah ke water activity yang tinggi. Jadi ada organisme-organisme tertentu yang bisa hidup di water activity yang rendah. Biasanya bakteri-bakteri ya gitu. Jadi atau hewan atau organisme lain yang memiliki fisiologis yang bisa mengatur kondisi tersebut gitu. Bayangkan saja kita kalau misalnya hidup di gurun misalnya begitu, kita manusia ya tanpa air, tanpa apa, ya pasti langsung ada ambulan uing-uing ya kan, masuk rumah sakit kalau ada di gurun rumah sakit ya. Orang kita minum aja juga susah kalau misalnya nggak minum ya kan. Nah, sebagai contoh, tanaman kaktus atau anggrek umumnya tumbuh di dataran kering akan menunjukkan pertumbuhan yang bagus bila dirawat di lingkungan yang water activity-nya tinggi. Nah, jadi kaktus dan anggrek pun akan tumbuh ya bila dirawat di lingkungan yang water activity-nya tinggi. Kalau kamu lihat di di kebun raya itu kan juga bisa kita jumpai anggrek, kaktus itu lebih bisa tumbuh ya kan. Meskipun bisa juga tumbuh di lingkungan yang kering. Air laut rata-rata 98%, Danau Great Salt Lake 85%. Kalau water activity-nya menjadi 60%, mikroorganisme sudah tidak dapat toleran lagi. Jadi air laut itu rata-rata hanya 2% itu garamnya ya, kecuali di danau air asin ini ya yang 85%. Kalau water activity-nya sudah 60%, mikroorganisme bakteri-bakteri mungkin sudah tidak dapat toleran lagi. Karena apa? Air yang ada di dalam sel itu pasti akan keluar. Nah, nanti kita akan belajar mengenai proses osmosis. Kemudian salinitas ya, salinitas tadi kita bicara tentang garam. Salinitas itu garam ya, jadi kadar garam. Jadi meningkatnya kadar garam di lingkungan air berarti menurunnya water activity. Nah, hal ini akan memberikan tantangan bagi sel untuk bagaimana caranya ya kan memisahkan garam yang tadi sehingga air bisa digunakan di dalam sel begitu. Nah, namun hanya beberapa mikroorganisme saja yang cocok berada pada konsentrasi ion-ion yang dijumpai pada lingkungan garam. Contohnya bakteri-bakteri halofil. Halofil itu yang peka atau maksudnya bisa bertahan di lingkungan yang garam salinitasnya ekstrim sekali. Jadi halobacterium. Nah, ini contohnya bakterinya. pH atau keasaman ya, derajat keasaman. Jadi pH berpengaruh terhadap struktur dan aktivitas enzim. Waktu saudara belajar di SMP SMA itu kan belajar yang hati di itu tuh dikasih pH ya kan, dikasih HCl, dikasih NaOH. Nah, itu bagaimana kalau dikasih aktivitas enzimnya, apakah menyala atau tidak lampunya, apa koreknya itu, apinya ya kan. Jadi air laut sedikit basah sebenarnya, pH-nya 8. Sungai dan danau itu mendekati netral 5-6. Nah, di kawah yang asam juga hidup mikroorganisme ya. Jadi karena ada hubungan erat antara pH dan struktur protein, maka organisme yang hidup di lingkungan asam harus memiliki enzim yang dapat bekerja pada lingkungan asam tersebut. Nah, jadi biasanya yang bertahan di lingkungan yang ekstrim adalah mikroorganisme ini. Kedua organisme harus memiliki kemampuan untuk memelihara lingkungan internal sel, internal itu dalam sel, tanpa dipengaruhi kondisi eksternal. Bagaimana mikroorganisme itu bisa hidup? Nah, itulah keunikan organisme-organisme yang hidup di lingkungan yang ekstrim. Jadi pH itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan, terutama sel. Kemudian tekanan hidrostatik, tekanan air istilahnya begitu, dialami oleh organisme yang hidup di air. Jadi semakin dalam itu
tekanan akan meningkat 1 atmosfer setiap 10 meter. Makanya kalau yang suka berenang atau menyelam itu kan semakin ke dalam itu semakin tekanannya semakin meningkat, ya kan? Nah, organisme ini dinamakan balotoleran, ya. Jadi organisme yang bisa hidup di lingkungan yang dengan tekanan hidrostatik yang tinggi. Sampai sekarang masih belum ada kejelasan apakah benar-benar ada organisme yang barofilik, ya. Mengingat banyak kan dari mereka dapat tumbuh dan berkembang pada lingkungan dengan tekanan rendah. Jadi ilmuwan-ilmuwan terus melakukan penelitian. Temperatur atau suhu. Nah, beberapa di antara organisme bisa hidup, ya. Hidup itu maksudnya selnya itu, ya. Artinya hidup itu berarti metabolismenya itu di dalam tubuh, atau ibaratnya tuh kerja selnya itu bisa berjalan dengan baik, ya. Beberapa itu bisa hidup di bawah 0 derajat. Beberapa lain bisa tumbuh di lingkungan air dengan suhu yang sangat tinggi, ya. Jadi ada bakteri yang hidup di lingkungan yang tinggi disebut bakteri termofilik. Nah, jadi organisme yang hidup di suhu tinggi ini memiliki enzim yang namanya termostabil. Mikroorganisme yang hidup di lingkungan ekstrim adalah bakteri golongan termoacidofil, ya. Faktor-faktor lain. Nah, faktor-faktor yang ekstrem tinggi dan eksternal akan membuat lingkungan menjadi tidak toleran terhadap organisme yang ada di dalamnya. Konsentrasi oksigen juga berpengaruh nyata terhadap aktivitas enzim. Jadi kalau kita organisme oksigennya sedikit, kenapa kok bisa mati? Ya kan? Karena kan kita butuh oksigen. Nah, oksigen itu untuk apa? Oksigen itu nanti akan diterima oleh sel. Untuk apa? Di bagian biasanya mitokondria salah satunya untuk pembuatan energi. Enzim-enzim butuh oksigen itu. Nah, nanti kita akan bahas. Toleran bila ada oksigen dan toleran terhadap kondisi kurang oksigen. Kalau ada oksigen itu aerobik, kalau tidak ada oksigen anaerobik. Ada nggak yang organisme yang tidak butuh kurang oksigen? Ada bakteri-bakteri atau jenis kamir atau kapang-kapang, ya. Biasanya kalau fermentasi, nah itu kan tidak butuh oksigen. Nutrien juga berpengaruh terhadap organisme, nutrisi atau makanan, ya. Kalau tanpa nutrisi ya gimana sel mau hidup, ya kan? Radiasi dalam membuat rusak beberapa mikroorganisme. Radiasi itu pancaran sinar, baik itu sinar UV atau radiasi dari nuklir dan sebagainya. Itu biasanya akan merusak sel. Apalagi kalau radiasi nuklir, ya biasanya dia akan membuat di dalam sel itu kan di dalam nukleus ada gen-gen. Nah, itu bisa beberapa terjadi mutasi seperti radiasi nuklir di Chernobyl waktu itu, ya. Nah, tadi air, kan? Tadi air, lingkungan yang ekstrim dan sebagainya. Nah, sekarang udara. Udara itu juga penting bagi sebuah makhluk hidup atau organisme. Yang pertama ada istilah namanya desikasi atau kekeringan. Nah, ada beberapa organisme yang dapat melakukan kegiatan dengan cara kiat-kiat tertentu. Nah, misalnya contohnya pada Mycobacterium tuberculosis itu penyebab penyakit TBC, ya. Kalau orang yang pernah penyakit TBC itu kan harus mengalami penyembuhan atau pengobatan, biasanya 6 bulan dikasih obat tiap hari, ya, harus selalu. Mengapa? Ya karena di Mycobacterium tuberculosis ini kalau misalnya kita tidak patuh terhadap pengobatan itu, dia biasanya akan resisten itu menjadi kebal terhadap obat-obat yang biasa gitu. Jadi mungkin dosisnya nanti akan ditingkatkan. Nah, itu kan bahaya, ya kan. Dia memiliki konstruksi dinding sel untuk mengurangi evaporasi atau penguapan. Evaporasi itu penguapan. Dinding selnya kaya lemak dan lilin sehingga tahan pada dahak kering berbulan-bulan. Makanya kalau orang yang
TBC, misalnya batuk 3 minggu berturut-turut terus berat badan kering, itu biasanya akan dites sputum, daannya dikeluarkan, terus dites di mikroskop ada ini enggak bakterinya, dan juga foto ronsen. Nah, gitu. Bisa sembuh enggak TBC? Bisa. Sebenarnya TBC itu juga mematikan loh, dibanding COVID juga. Kalau kalian lihat di data-data itu juga ya memang, tapi tertutup ya kan, maksudnya orang sudah lupa pada zaman sekarang ya kan. Jadi itu juga penyebarannya juga hampir sama ya. Kalau orang yang terkena tuberkulosis pada beberapa minggu pertama itu, kalau ketika berdahak itu kan bakterinya keluar ya melalui dahak, melalui percikan. Makanya orang yang sakit itu harus menggunakan masker. Ya, benar kata Pak Meterawan itu, orang yang sakit lah yang menggunakan masker. Tapi kadang orang bandel ya kan, yang sakit tidak menggunakan masker, akhirnya semua harus pakai. Ya udah, itu urusan dia di akhirat nanti ya. Dormansi itu istirahat. Jadi contohnya kalau pada bakteri ya, biasanya yang hidup di lingkungan ekstrim kan bakteri. Dia akan membentuk endospora. Nah, endospora itu apa? Nah, berupa dia nanti akan melindungi biasanya materi genetiknya ya. Jadi materi genetik kan kita belajar kemarin sel prokariotik bahwa punya materi genetik yang kemudian ya, ada yang membentuk kista. Nah, ini beberapa protozoa. Protozoa itu apa sih ya? Kayak amoeba ya, kayak paramecium ya. Nanti kemarin mungkin sudah mengamati ya apa itu sel protozoa seperti apa gitu. Ini kista itu membentuk dinding yang tebal. Sekresi material protektif anti desikasi. Ini mengeluarkan sekresi, itu zat dikeluarkan sebagai perlindungan anti desikasi. Ini beberapa organisme multiseluler. Multiseluler itu lebih dari satu sel istilahnya. Kalau kayak bakteri itu kan uniseluler, satu sel. Nah, kalau multiseluler itu selnya banyak, seperti manusia ini kan multiseluler, selnya banyak tumbuhan. Beberapa alga itu juga multiseluler. Kalau protozoa uniseluler karena cuma satu sel. Nah, kalian sudah belajar pastinya di biologi umum ya. Kemudian radiasi tadi dikatakan juga ada Mycobacterium tuberculosis ini selamat dari ancaman desikasi atau kekeringan, ternyata akan segera mati ya. Yang TBC ini tidak, jika terkena cahaya matahari tidak lebih dari 2 jam. Oh, jadi cahaya matahari inilah yang mengandung faktor sterilan. Sterilan itu sterilisasi, yang mensterilkan, yang berupa sinar UV. Celakanya materi sel yang peka terhadap sinar UV adalah asam nukleot. Nah, jadi asam nukleat itu adalah materi genetik. Nah, jadi istilah lain asam nukleat materi genetik. Materi genetik itu apa? Ya DNA, RNA yang ada di nukleus. Nah, beberapa sel itu peka terhadap sinar UV, materi genetiknya. Jadi mungkin materi genetiknya masih ada, masih bisa hidup. Tapi kalau materi genetik itu hidup, tapi tidak ada komponen-komponen sel yang mendukung, ya kita tidak tahu apakah dia masih bisa berfungsi atau tidak. Nah, itu perlu referensi lebih lanjut, saya juga belum membaca. Efek merusak sinar UV adalah fotodimerisasi ya, atau basa nitrogen timin menjadi dimersiklobutan. Dengan terbentuknya dimersiklobutan, maka basa nitrogen timin tidak lagi tersedia, sedangkan untuk replikasi DNA dibutuhkan timin. Wah, ini repot nanti, ini masih belum paham nanti ketika replikasi. Jadi ada basa nitrogen. Jadi di dalam DNA itu nanti ada basa nitrogen. Kalau ada sinar UV, nah ini akan mempengaruhi ya salah satu basa. Itu nanti kita bahas di subbab replikasi. Kemudian lingkungan air. Nah, air tawar, sel akan membuat dinding sel untuk mengatasi tekanan osmotik. Ini pada sel tumbuhan, kalau pada sel tumbuhan nggak punya, ya kan, dinding sel itu. Nah, sel dengan sistem pompa air, suatu organel pemompa air pada protozoa. Ada juga yang punya sistem pompa air dengan vakula kontraktil. Nah, jadi
di dalam selnya itu ada organela namanya vakuola kontraktil yang bisa untuk memompa atau mengatur air lah di dalam tubuh. Protozoa, ingat ya, hewan bersel satu itu. Bukan hewan sih, protista bersel satu, protista mirip hewan. Air laut dan cairan tubuh. Air laut itu langsung dari natrium, magnesium, kalium, dan kalsium. Ada 2 lingkungan, air laut dan darah serta cairan tubuh. Jadi cairan tubuh dan darah itu juga mengandung natrium, magnesium, kalium, kalsium yang terlarut dalam darah. Pada hewan Echinodermata, nanti kamu belajar di sistematika hewan, itu tidak punya ginjal. Cairan internalnya mirip dengan eksternal luar sel. Pada moluska dan krustasea, moluska itu hewan bertubuh lunak. Kalau krustasea ini contohnya udang-udangan. Nah, ini memiliki ginjal. Cairan internal dipelihara dengan kaya ion kalium dan magnesium. Ini tambahan aja. Jadi kalau kita belajar biologi memang harus spesifik. Ya, kalau misalnya mau dalam ya spesifik, kita nggak bisa. Saya pun juga ilmunya tidak setinggi itu. Jadi karena ini biologi sel dasar, kalau kita ingin mempelajari tentang moluska ya kita akan lebih dalam. Pasti akan unik. Manusia aja unik ya kan, antara yang satu dengan yang lainnya ya. Kehidupan selnya ya. Organisme air tawar tidak dapat mengatasi tekanan osmotik ya, jadi kalau misalnya, makanya kalau ada ikan atau hewan air tawar, ikan air tawar terus dimasukkan ke air laut yang asin ya akan is dead ya kan, atau meninggoy ya kan. Tapi ada juga contohnya ikan mujair itu kan sebenarnya ikan budidaya air laut kan, tapi kalau dari yang saya baca dia dibudidayakan di air tawar, tapi itu melalui berbagai percobaan sampai berapa kali gitu. Pak Mujair itu loh yang coba cari di internet. Jadi bisa juga, tapi mungkin adaptasi ya kan, jadi nggak langsung ekstrim. Ada organisme yang toleran terhadap salinitas. Salinitas itu kadar garam ya. Yaitu tadi bakteri, yeast itu kapang kamir. Nah, contohnya kapang kamir itu ya yang buat ragi itu loh. Nah, protozoa dan krustasea air asin. Krustasea itu ya udang-udangan air asin lah. Organisme yang dapat survive karena memiliki enzim yang toleran. Jadi kalau kita berpikir kenapa kok dia bisa ya? Pertama ya, karena dia punya enzim yang bisa itu bekerja di lingkungan itu. Ya kan? Kalau nggak ada enzim, akan meninggoy si sel itu ya kan. Karena apa? Enzim sel itu bisa bekerja karena ada di dalamnya ada enzim. Kemarin kita belajar kan di sel eukariotik bahwa di sitoplasma itu bukan hanya ada organel tapi ada enzim-enzim dan makromolekul. Nah, itulah. Tekanan hidrostatik ya. Tekanan hidrostatik akan membawa pada inaktivasi enzim. Jadi enzimnya menjadi inaktif atau tidak aktif, menekan kecepatan reaksi fisiologis ya. Jadi fisiologisnya menjadi berkurang dan menekan pertumbuhan atau reproduksi. Itu bisa seperti itu ya. Sifat-sifat dari bentuk kehidupan pada temperatur tinggi. Nah, batas temperatur, batas atasnya itu berapa sih ya? Mikroorganisme prokariotik ya, bakteri prokariotik pada temperatur suhu 93,5 sampai 95 derajat Celcius. Kalau eukariotik sekitar 60 derajat Celcius. Mikroorganisme eukariotik itu ya contohnya mungkin kapang seperti itu. Itu kan juga bisa kita sebut sebagai mikroorganisme, atau protozoa itu kan juga eukariotik ya. Bahkan kalau protozoa dan alga lebih rendah lagi. Jadi kita aja misalnya jalan-jalan siang jam 12 berapa derajat aja udah langsung nganu kan, kayak mau dicabut nyawanya oleh malaikat sakratul maut kan gitu. Kemudian enzim termostabil. Jadi dia biasanya mikroorganisme itu punya enzim tertentu. Ada membran termostabil. Jadi ini juga belum jelas komposisinya. Tentunya biasanya ada struktur-struktur biasanya lemak yang ikatannya cukup berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini saya juga nanti belajar di biokimia kalau kalian akan masuk di biokimia. Asam inti termostabil. Jadi asam inti itu materi genetik ya. Jadi di dalam materi genetik kan ada DNA. Nah, DNA itu ada basa nitrogen, contohnya guanin dan sitosin. Nah, ini biasanya nanti kita akan pelajari.
Nah, itu tadi. Jadi lingkungan-lingkungan yang ekstrim ini ya, jadi faktor-faktornya banyak sekali tadi ya. Ada mulai dari water activity, kemudian salinitas, pH, tekanan hidrostatik, kemudian temperatur, faktor-faktor lain ya. Ini penting kita tahu bahwa mengapa sel bisa hidup dan tidak bisa hidup. Nah, gitu. Mengapa organisme itu bisa mati? Ya tentu karena ada faktor-faktor lingkungan ekstrim. Nah, kerjakan pertanyaan yang ada di Google Classroom, kemudian kerjakan soal berikut. Beberapa sel bakteri dapat membentuk endospira. Apa fungsinya? Menurut saudara, mengapa faktor lingkungan bisa mempengaruhi eksistensi dari sel? Ini ada gambar. Menurut kalian, apabila bumi ini berhenti beroperasi selama 1 menit, dari semua kebutuhan tersebut manakah yang paling utama? Ada sinar matahari, air, suhu, nutrisi udara. Ini ya berpikir ala-ala aja. Coba menurut kamu, buatlah urutan prioritasnya dan jelaskan mengapa kalian mengurutkannya seperti itu. Misalnya, yang pertama nutrisi, ya kan? Mengapa? Nah, coba ini saya ingin tahu alasanmu. Nah, itu tadi pembelajaran pertemuan ke-4 kita mengenai lingkungan ekstrasel. Ternyata lingkungan ekstrasel itu sangat mempengaruhi kehidupan organisme. Apalagi lingkungan ekstrasel yang sangat ekstrim, ya, ekstrem kiri dan kanan, berlebih atau berkurang. Nah, biasanya organisme-organisme yang hidup di lingkungan yang ekstrim adalah mikroorganisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan ekstrasel ini seperti tadi sudah dikatakan, ada water activity, pH, temperatur, kemudian ada tekanan hidrostatik. Nah, itu mempengaruhi bagaimana enzim di dalam sel itu bekerja. Bayangkan jika sel berada di kondisi yang sangat panas, nah itu beberapa organisme akan mati ya, karena enzimnya akan hilang atau lenyap, ya, tidak bisa bekerja atau inaktif. Contohnya saja kita, ya kan, kita berjalan siang-siang kena cahaya matahari aja udah kepanasan, ya. Seperti itu salah satu analogi saja, ya, gitu. Nah, itu saja, semoga bermanfaat di pertemuan keempat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, selamat siang.